kembali lagi dengan tema kredit kulkas bikin panas, sahabat muslim ya. Kebutuhan tadi juga saya sebutkan ya di segmen berikut sebelumnya begitu. Ini soal kredit, ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia. Ada saja dari waktu ke waktu keinginan, bahkan sebenarnya bukan karena gaya-gayaan, tapi memang karena butuh. Misalnya nih, kita dalam kehidupan sehari-hari pasti ingin punya tempat tidur yang agak berbeda nih dari sebelumnya. Mungkin biasanya pakai tikar, pinginlah pakai yang ada busanya gitu. Tapi karena kondisi keuangan nggak ada memungkinkan untuk bisa beli cash, kita kemudian kredit. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan dari cerita Bang Arif, kalau dari Bang Arif sendiri nih Bang, kalau punya apa ya, entah itu tips atau bagaimana, gimana caranya nih supaya masyarakat jangan kredit yang ada kaitannya dengan riba kalau mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang benar-benar butuh gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu relatif ya, tergantung memang kalau memang dia benar-benar butuh, selama masih bisa contoh tadi kasur ya, kasur pengen di-upgrade tuh dari yang tikar misalnya, kan suka kalau tidur di atas tikar terus kan masuk angin gitu kan. Iya. Jadi kalau produk ini kan banyak jenis, banyak tipe, banyak merek, harga pun bervariasi. Oke. Jadi kalau memang keuangan kita belum mencukupi untuk beli yang mahal, banyak kok yang murah-murah. Kalau hanya sekedar kepengen ya, ini kepengen ada yang kualitasnya jauh di bawah rata-rata, harganya murah, ya tidak ada salahnya itu dulu. Sambil menunggu datang rezeki yang lain. Sabar intinya. Sabar intinya ya. sabar. Jadi sebisa mungkin kita hindari lah. Nah, hindari itu yang namanya kredit itu. Tapi kan dalam lingkungan bersosialisasi dengan masyarakat, tetangga-tetangga kan suka ada aja ngomong, aduh Pak, Bu kok mau sih beli yang murah gitu kan? Kan masih bisa beli yang mahal, kredit juga nggak apa-apa. Pak Abu kalau lihat pengalaman-pengalaman model kayak gini, gimana cara memfilter, membentengi dirinya nih Pak? Ya, kalau saya, kita lihat dulu, kalau hal-hal seperti itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Satu. Kedua, malu sama Nabi. Nabi itu tembikar. Masa kita mau King Coil apa sih namanya itu kan? Merek. Oh sorry, maaf. Yang tebal-tebal itu kan. Itu kan. Tapi kemudian satu lagi yang perlu kita ini kan, kalau memang kita seperti yang Pak Arif bilang belum sanggup, ya nggak usah dulu lah. Tunggu aja. Mana mau dengar pendapat tetangga, ejekan tetangga, kita ikutin ejekan tetangga, atau kita mau masuk di neraka. Tinggal pilih. Mau keren-kerenan, keren di dunia, tapi di akhirat neraka. Kembali kepada sahabat muslim semua. Itu kalau memang siap masuk neraka silakan, tapi saya nggak mau kalau diajak kan begitu ya. Mending kita tidur di tembikar lah daripada nanti di akhirat gara-gara kita nggak mampu, kita kredit ada ribanya, kan neraka. Itu kalau dari Pak Arif, dari Pak Abu, kira-kira nih ya, di tengah-tengah masyarakat kita ini apa sih yang mempengaruhi orang terlalu mudah untuk kredit, terutama benda-benda perabotan rumah tangga? Apakah memang karena ada pengaruh mungkin menonton tayangan di televisi, sinetron, ataupun apa, melihat gaya hidupnya, wah ini enak sekali ya kalau punya produk ini gitu. Apa kira-kira yang paling mempengaruhi? Kalau dari Pak Abu dulu. Ya memang dari kecil kita mungkin dicekoki bagaimana kita menjadi seorang yang konsumtif gitu ya. Menjadi seorang yang konsumtif, di mana macam Pak Arif mengkampanyekan dengan harga DP 0% bisa punya ini, dengan DP 500.000 bisa bawa sepeda motor. Kan seperti itu, ditambah lagi kanan kiri lihat. Wah, itu karena kita lihat ke atas, bukan lihat ke bawah. Wah, tetangga di rumah sebelah udah punya sepeda motor, masa kita masih sepeda? Kan gitu kan. Seperti itu mindset konsumtif itu terus dicekoki dari kecil kita. Mesti ke mall lah, jalan-jalan ke mall atau segala macam, sehingga ya itu tadi nggak punya uang karena rasa kepengennya tinggi, konsumtifnya tinggi, ya
utang pun jadilah daripada nggak punya begitu. Oke. Kan itu bahasa-bahasa seperti kalau nggak kredit macam mana kita mau bisa punya, ya kan? Ya udah, kalau kita nggak kredit macam mana kita mau punya rumah? Kalau nggak kredit macam mana kita punya mobil, kan gitu? Itu sering dikampanyekan. Oke. Jadi walaupun kita sekarang ini mengkampanyekan anti riba, tapi di luar sana mengkampanyekan riba luar biasa. Coba nggak tahu saya kalau Mas Abror sering dapat kredit online. SMS ya? Kami dari ini 5 sampai 300 juta. Padahal dengan tunjukin KTP saja nggak sanggup bayar, seluruh teman kita tahu bahwasanya kita punya utang. Dipermalukan. Oke. Tambahan mungkin Pak Arif ada? Ya, kalau dari saya sebenarnya yang banyak berpengaruh itu ya gaya hidup. Gaya hidup. Kalau tingkat kebutuhan rata-rata kalau satu rumah, kalau contoh televisi sudah punya satu, pengen 2, pengen 3, sudah ada satu di ruang tamu, ini kalau di kamar enak nih sambil nonton. Terus di ruang makan, jadi setiap sudut, setiap ruang ada televisi. Lemari es juga begitu. Sesuai tema kita, kredit kulkas bikin panas. Harusnya buat adem ya. Ya ternyata Panas mikirin angsurannya panas, itu ya. mikir cicilan, mulai sudah punya satu yang gede, atau yang kecil dulu, pengen yang gede. Satu pintu jadi 2 pintu. Pintu jadi 2 pintu. Nanti yang 2 pintu kita letak di sini, 1 pintu di kamar seperti di hotel-hotel. Gitu. Nah, jadi cenderung gaya hidup lah, pengen dipandang orang. Apalagi sekarang ada salah satu perusahaan pembiayaan lah ya, nggak mungkin kita sebut nama, cukup bayar administrasi. DP 0%. Oke. Kalau di perusahaan saya sebelumnya cukup bayar cicilan pertama. Dengan 100.000 Bawa sudah pulang. punya Lemari es. lemari es. Jadi seperti itu. Jadi ya ditambah lagi pengaruh-pengaruh dari tenaga-tenaga penjualnya memang cukup luar biasa. Jadi tenaga penjual itu setiap pagi itu briefing oleh pimpinannya, kebetulan karena saya juga pelaku. Strateginya seperti apa, triknya seperti apa, ya kita sampaikan, itu mereka praktekkan dan ternyata ampuh. Mereka dikejar target tercapai, mereka punya uang, korban semakin banyak. Oke. Ya, Bang Arif, tadi dari pertanyaan saya menggantung ya di segmen sebelumnya terkait dengan ada tidak cerita mungkin Abang mengalami kerugian atau pernah terpuruk pada sesi ataupun pada bagian materi ya. Kalau tadi kan lebih ke pengalaman batin gitu ya ataupun perasaan gitu. Ada tidak, Pak? Ada. Sampai benar-benar nol. Benar-benar nol. Memang pada saat itu belum tahu ya masalah riba ini. Betul-betul nol, bahkan sampai yang kami itu sekeluarga harus makan singkong. Makan singkong? Ya. Selama berapa waktu? Ada sekitar beberapa hari lah ya. Beberapa hari memang duit pada saat itu tinggal Rp5.000 lah ya, tinggal Rp5.000. Itu setelah Abang memutuskan hijrah atau masih dalam bekerja iya, di? Masih, karena ada masalah yang tiba-tiba dalam hitungan menit semuanya habis. Jadi coba tetap bertahan sampai pada akhirnya uang habis, tersisa Rp5.000. Pada saat itu bingung kan, beras tidak ada, apa-apa tidak ada. Pada akhirnya putuskan ya sudah, kita beli singkong aja dengan uang Rp5.000 itu tadi. Jadi bisa untuk bertahan beberapa hari. Saya masih kecil. Nah, cuman pada saat itu belum sadar gitu ya, belum tahu gitu ya. Oke. Ya. Namun kembali Allah naikkan lagi, diangkat lagi saya. Kondisi ekonomi mulai membaik kembali dan
ini di sini disadarkan. Nah, kalau saya bisa ambil kesimpulan pada saat itu ternyata itu proses Allah sayang sama Oke. saya. Boleh tahu tidak, maksudnya ketika uang tinggal 5.000 itu karena apa? Apakah memang karena kaitannya dengan pekerjaan mengganti rugi atau gimana? Ya apa ya, kalau dibilang memang benar-benar habis gitu. Benar-benar habis memang Nggak pada saat kelihatan artinya iya, ya nggak uang kelihatan. itu ya. Nah, Oke, ada masalah juga mungkin ya, ada fitnah lah ya, ada fitnah Oke. jual Betul. habis semua. Mm-mm. Nah, habis semua ya akhirnya sampai seperti itu. Oke. Nah, sekarang dinaikkan, kembali disadarkan. Nah, sekarang baru saya sadar bahwa ini ternyata Setelah Allah bentuk hijrah, kasih sayang. mereview Iya, kejadian betul. sebelum-sebelumnya, ini berarti semua teguran dari Allah. Iya, Oke, Pak Abu, sebelum kita masuk ke kesimpulan, tanggapannya dulu dari peristiwa. Iya, itu pasti. Tetap Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Pasti. Cepat atau lambat akan mengalami. Jadi, walaupun saat ini sekarang, contoh kalau kita riba yang mencicil ya, masih sanggup mencicil 50 juta per bulan. Ke depan pun masih sanggup, udah stay lah, misalnya dana kita 500 juta berarti 10 bulan. Tinggal tunggu waktu. Habis itu selesai, musnah semua. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Betul. seperti bom Bom waktu. yang akan meledak. Ya. Baik, waktu kita sangat singkat sekali ya. Kita akan dengarkan kesimpulan dari Pak Abu, kemudian Bang Arab terkait dengan tema kita. Kredit kulkas bikin panas gitu. Mungkin dari Bang Arif dulu, seperti kesimpulan ataupun wejangan lah untuk sahabat keluarga muslim di rumah terkait dengan kredit perabotan rumah tangga, Pak. Baik, terima kasih. Kalau dari sayanya, sebaiknya untuk yang namanya kredit dihindarkan. Utang, piutang, walaupun tidak ada ribanya, sebisa mungkin dihindari. Kalau riba memang harus. Nah, jangan lagi kalau kepengen suatu produk, sabar, kuncinya sabar. Pasti Allah kasih. Dan sebagai contoh saya juga begitu, saya ada kepengen sesuatu kendaraan ketika masa-masa SMA itu, saya bener-bener wah ini mantap, sampai menghayal gitu. Dan ternyata Allah kasihnya baru sekarang. Di saat saya lepas dari riba, Allah baru kasih. Walaupun itu bekas ya, tapi alhamdulillah keinginan saya diberikan gitu. Itu memang salah satu keinginan saya. Kendaraan impian lah. Waktu itu, di zamannya itu udah cukup mewah dan harganya cukup mahal. Dan kalaupun kita mau beli itu menghayal lah. Karena kita lihat kemampuan kita nggak mungkin kita beli itu. Dan ternyata ya Allah berkehendak lain gitu. Butuh waktu belasan tahun, puluhan tahun Baru bisa tercapai ya. Baru bisa tercapai. Kuncinya apa, Bang Arif? Sabar. Baik, kalau dari Pak Abu kesimpulannya, Pak. Kalau memang atau stop nyicil kulkas yang buat panas. Daripada nanti masuk api neraka lebih panas lagi. Singkat ya, jadi kulkas ini mewakili semua perabotan rumah tangga ya, karena memang umumnya banyak orang ataupun keluarga itu kreditnya itu kulkas ya. Kulkas ini bisa jadi apa ya, satu benda yang mungkin di rumah tangga itu menjadi simbol rumah tangga tersebut sukses atau enggak ya, dilihat dari kulkasnya. Harusnya dingin ya. Harusnya dingin ya kan. Kalau dilihat rumah tangganya nih sukses, berarti kita lihat kulkasnya nih sampai berapa pintu 4 gitu pintu. ya, 4 pintu gitu ya. Tapi kalau sederhana cukup 1 pintu aja ya. Tapi cash nggak kredit gitu ya. Nah, sahabat muslim, jadi dari dua narasumber kita pada kesempatan kali ini memberikan kita banyak sekali cerita dan kesimpulan serta hikmah yang bisa kita ambil bahwa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di hidup kita, tetaplah kita harus berpikir bijak, tetap harus kita memanfaatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kunci dari Bang Arif juga untuk bisa menginginkan sesuatu adalah sabar. Karena nanti dengan kesabaran apapun nanti bisa akan kita dapatkan, meskipun bukan barang baru seperti yang Bang Arif sampaikan tadi, barang bekas pun tidak apa, masalahnya sekarang yang penting kita juga sabar untuk bisa mendapatkan sebuah apa yang menjadi kita inginkan. Terima kasih Pak Abu, Sama-sama, terima kasih Bang Arif. insyaallah. Insyaallah nanti kita akan
bertemu lagi di lain kesempatan dengan Bang Arif khususnya. Mungkin lain waktu kita main lagi ke Takengon ya, kita syuting di tempat yang berbeda lagi dengan tema yang pembahasan berbeda lagi. Mudah-mudahan sukses untuk usahanya sekarang, dan Amin. Arif mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar Bang Arif. Dan sahabat muslim, terima kasih sudah menyaksikan program spesial Bebas Hutang kita di kesempatan kali ini dari Takengon, Aceh Tengah, di tepi Danau Laut Tawar. Mudah-mudahan hujan kali ini juga memberikan berkah untuk kita semua dan mengingatkan kita kepada kita semua bahwa kita semua harus terbebas dari hutang. Tetap saksikan program Salam TV lainnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang akan berbeda di setiap waktunya dalam program Bebas Hutang setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.